adalah strategi dakwah tahfidz Al-Quran ya, studi kasus di Pondok Pesantren Tahfidz Nuzulul Quran Bantan Jatilawang Banyumas ya. Yang pertama, yang melaksanakan strategi itu biasanya disebut sebagai subjek ya, atau orang yang melaksanakan. Nah, biasanya itu akan merujuk ke institusi ya, menuju ke institusi. Ya, maksudnya adalah kata kerja atau kosakata yang digunakan di bagian depan strategi dakwah disebutkan siapa yang melaksanakan strategi dakwah tersebut ya. Apakah dia personal, apakah dia dalam bentuk lembaga, apakah dia dalam bentuk konstitusi, apakah dalam bentuk institusi atau dalam bentuk yang lain. Maka setidaknya, karena ini kan tahfidz Al-Quran, ini kata apa nih? Tahfidz Al-Quran ini kan kalau di Indonesia kan ini kata majemuk ya, maksudnya dua gabungan kata, maksudnya menghafal Al-Quran ya. Ya, apakah ya, pertanyaannya adalah apakah menghafal Al-Quran bisa membuat strategi? Ya, sepertinya tidak terlalu pas ya. Maka saran judulnya adalah strategi dakwah pondok pesantren ya. Disebutkan dengan jelas bahwasanya pondok pesantren itulah nanti yang akan kita kaji bagaimana pondok pesantren tersebut untuk fokus terkait dengan tahfidz Al-Qur'annya ya. Iya, Pak. Itu jadi boleh dengan judul misalnya strategi dakwah pondok pesantren, nama pesantrennya apa? Nuzulul Quran, Bapak. Nama pondok pesantrennya? Nuzulul Quran, Bapak. Ya, berarti di sini kan pondok pesantren tahfidz tahfidz ya. Ini tahfidz masuk bagian nama atau tidak? Boten, pondok pesantren tahfidz kayak gitu. Kan biasanya kan ada pondok pesantren salaf atau pondok pesantren modern gitu kan. Nah, ini pondok pesantren tahfidz seperti itu. Pondok pesantren tahfidz itu nama atau jenis? Jenis, Bapak, jenis pondok pesantren. Ya. Pondok pesantren itu rujukannya di mana? Nah itu dia Pak. Jadi kalau pemahaman saya pribadi sih memang kan kalau pondok pesantren salaf gitu kan. Kalau di itu loh Pak kayak gini nih. Biasanya saya temukan di logo gitu kan. Logo biasanya disampaikan pondok pesantren salaf atau pondok pesantren tahfidz atau pondok pesantren modern seperti Gontor kayak gitu Pak. Jadi saya lebih spesifikasi dengan pondok pesantren tahfidz seperti itu. Oh, iya. Maksudnya saya tanya seperti ini karena ini terkait dengan kerangka ya. Maksudnya adalah kalau Anda lihat di Kementerian Agama sebenarnya dia hanya mengeluarkan dua nomenklatur ya. Nomenklatur yang dimaksud jadi dia membagi jenis dan tipe ya. Jadi ada yang memang dibagi oleh Kementerian Agama berdasarkan izin operasional yang menyebutkan pesantren ini jenisnya pesantren apa ya? Kalau seingat saya ada dua, apakah salaf atau modern? Mau disebutkan di nama atau tidak, saya kira itu akan secara otomatis melekat. Bisa dipastikan di ini ya di izin operasional atau di website Kemenak terkait dengan data pesantren kita. Di situ disebutkan ya, karena memang permintaan Kemenak meminta spesifikasi pesantren ini masuk di bagian jenis 1 atau jenis 2 ya. Yang ada nomenklatur yang ketiga, biasanya dia berwujud rumah tahfidz ya, tapi tidak formal menyelenggarakan kurikulum sesuai dengan, nah yang rumah tahfidz ini meluas ya. Boleh rumah tahfidz itu masuk dalam bagian pesantren, tapi boleh juga dia berdiri sendiri. Maka sebelum masuk lebih detail, saya kira ini persoalan perlu di-clearkan terlebih dahulu. Ini pesantren ini menyelenggarakan untuk SMP, SMA, atau hanya misalnya menyelenggarakan tahfidz, karena nanti ini membantu untuk menjelaskan poin-poin selanjutnya. Iya, Pak. Jadi ini tuh pecahan ya Pak dari pondok pesantren Sabilus Sa'adah. Kalau Sabilus Sa'adah kan memang pondok pesantren salaf seperti itu Pak. Jadi maka pendiri Nuzulul Quran ini sengaja memberikan pesantren tahfidz kayak gitu agar untuk membeda dari pondok pesantren yang lama, yaitu pondok pesantren salaf Sabilus Sa'adahnya begitu Pak.
Berarti izin ya saya bertanya, terkait Nggih. output-nya apa? Output yang diberikan kepada peserta didik ya, kalau ini bahasa undang-undang ya, peserta didik setelah mereka masuk di pesantren itu diberikan apa? Nah, Ya, sebetulnya sedang proses untuk ini Pak, pembuatan izin SMP dan SMA seperti itu, tapi memang belum belum terrealisasikan sampai saat ini. oh ya, ya, saya kira itu penting ya terkait Nggih, dengan Kak, siap. kerangka penelitian Anda. Jadi kalau boleh dirumuskan, berarti nama pesantren Anda Tahfidz Nuzulul Quran ya. Nggih, Iya, jadi nanti diperjelas ya berarti nama. Kalau ditanya apa nama pesantren, karena pondok pesantren ini kan nama jenis ya. nggih. Nama jenis saya misalnya kampus nama kampusnya IIKI ya, bukan kampus IIKI. Paham ya? Berarti nama Oh, pondok nggih, siap. pesantrennya adalah Tahfidz Nuzulul Quran ya. Oh, nggih. Ya, ini menjadi jelas sehingga boleh nanti Anda menyebutkan strategi dakwah pondok pesantren Tahfidz Nuzulul Quran dalam Tahfidz Al-Quran. Oke. Ya, boleh misalnya disebutkan langsung, tidak perlu pakai studi kasus, tapi langsung Oh, nggih. naik ya strategi Siap. dakwah pondok pesantren Tahfidz Nuzulul Quran Bantan. Jadi kalau ini Bantan apa nih? Desa, kecamatannya Jatilawang, kabupatennya Banyumas. Ya, kalau Anda menulis di judul, ya memang ada tekniknya ya. Jadi Ya, betul. semua kata operasional yang di judul itu dibuat ini ya, dibuat formal. Ya, boleh misalnya ini dihilangkan, ini dihilangkan. Nanti maksudnya adalah di judul tidak muncul ya, tapi di dalam isi muncul diperjelas. Nggih, Ya, siap. karena ini kabupaten ya. Banyumas kabupaten, Pak. Ya, jadi kalau Anda menulis nanti di judul, berarti ini bukan bagian dari nama kan? Jadi Anda sebutkan Nuzulul Quran di, ya ini di untuk menunjukkan bahwasannya setelah di itu menunjuk ke tempat di, baru Siap. Anda sebutkan kap ya. Boleh Nggih. ditulis singkatan karena ini baku, boleh juga Kabupaten Banyumas ya. Maksudnya seperti itu. Penulisan judul yang benar ya. Karena Siap, kalau Pak. Anda tidak menulis seperti itu kan orang akan bertanya ya. Makanya saya bertanya ini Bantar, desa, kecamatan, negara atau apa ya, sehingga kalau di judul setidaknya dituliskan ini kabupaten apa ya. Siap, Pak. Ya, kemudian terkait dengan isi sepertinya isi Anda lebih banyak ke pendidikan ya, ke metode pembelajaran ya, sepertinya itu perlu ya istilahnya di-clear-kan juga supaya nanti tidak jadi persoalan ke depan. Ada beberapa catatan ya kalau terkait dengan proses itu. Nggih. Yang pertama, kalau memang Anda ingin konsen di strategi dakwah, berarti Anda menggunakan konsep strategi dakwah ya, strategi dakwah untuk melihat apa sih yang ada di dalam pondok pesantren Tahfidz Nuzulul Quran tersebut, kemudian fokus di kegiatan tahfidz Al-Qur'annya ya. Jadi urut-urutannya seperti itu. Sehingga yang Anda bicarakan misalnya ada metode Maisurah, Baghdadi ya, kemudian ada metode yang lain, itu merupakan bagian dari proses strategi ya. Jadi harus dibahasakan seperti itu karena kerangka yang Anda gunakan dalam konsep dakwah ruang lingkup yang besarnya itu strategi dakwanya ya. Ya nanti metode Maisurah, Baghdadi, kemudian terkait dengan tahfidz, proses tahfidznya itu masuk di dalam strategi dakwah ya. Jadi dibahasakan seperti itu. Karena kalau langsung dibahasakan di bagian depan misalnya terkait dengan metode pembelajaran ya, maka nanti kesannya lebih banyak ke pendidikan ya. Iya, jadi nanti dijelaskan bahwasanya tahfidz Al-Qur'an ini seperti apa sih wujudnya ya. Strategi yang digunakan ya tentu kalau kita berbicara strategi secara formal, kalau ini lembaga ada visi misi, kemudian ada rencana kerja ya, kemudian ada program-program tahfidz ya, atau kalau bahasa sederhananya di sinilah wujud kurikulumnya ya. Kurikulumnya nanti kurikulum itu sebagian ada nanti berbicara Baghdadi, Maisurah, itulah nanti yang dielaborasi di bab hasil ya. Kalau saran saya ya terkait dengan kemudian terkait dengan metode penelitian sepertinya Anda masih mencampur ya. Mencampur metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ya kalau Anda fokus di ya memang karena deskripsinya ini kualitatif, maka memang tepat
kualitatif, tapi ada beberapa narasi yang bersifat kuantitatif ya. Iya, Pak. Ya itu nanti disesuaikan saja. Contoh misalnya terkait dengan ini ya, sebentar. Identifikasinya juga terlalu ini ya, pembatasan, rumusan, tujuan, manfaat, tujuan pustaka, kerangka, strategi. Nah ini ya, hipotesis ya. Hipotesis untuk penelitian kualitatif ini tidak diperlukan. Oh, nggak siap, Pak. Nanti dihapus saja. Kemudian metode penelitian saya kira sudah oke, sumber data, teknik pengumpulan, observasi, wawancara, kemudian teknik analisis, data display, kemudian ya, coba lihat di bagian ini ya, di bagian apa? Bagian bab 4 ya. Iya, Pak. Iya. Kalau hemat saya di bab 4 itu ini tidak perlu muncul ya. Karena ini terlalu banyak ke pendidikan. Maksudnya adalah kalau mau fokus lebih baik Anda menggunakan kerangka konsep di B ini ya. Jadi nanti inilah yang menjadi sub-subbab ya, manhaj al-TV ya, akli, kemudian hisi ya, hisi, tajribi, nanti inilah yang misalnya proses ini masuk di bagian misalnya di bagian mana ya. Kemudian terkait dengan implementasi, ya ini juga sebenarnya bisa masuk di sini ya, karena sesuai dengan operasional Anda fokus menjelaskan strategi dakwah ya. Semua yang Anda jelaskan ini masuk di komponen ini, Kak. Nah, nanti kalau misalnya Anda ingin menjelaskan misalnya tentang faktor penghambat pendukung itu boleh ya. Misalnya setelah Anda menganalisis, tapi jangan muncul bab seperti ini ya, karena ini terlalu nanti dianggap pendidikan. Siapa? Nanti dianggap pendidikan. Ini teori siapa yang Anda gunakan? Nah, itu Pak, masih ngarang-ngarang Pak. Karena kalau Katlib ini kan ada di Nurul Laili Pak. Dipakai juga sama Nurul Laili sebetulnya. Jadi kayak pengumpulan datanya seperti itu. Ya, jadi nanti boleh misalnya rumusan masalahnya bagaimana strategi manhaj al-TV ya dalam ini nanti disesuaikan dalam apa seperti yang tadi di judul ya, nanti di kedua, kemudian keempat boleh ditambah terkait dengan faktor penghambat dan pendukung. Di sini sebenarnya Anda menyebutkan di ini ya, di rumusan masalah, identifikasi masalah. Di sini ya. Di kerangka teori. Kerangka teori. Iya. Ya, di sini ya. Anda sebenarnya menyebutkan ya. Bahwasanya proses penyusunan strategi itu bertumpu pada tiga komponen. Iya betul Pak. Ya, ada ini sebenarnya kalau Anda baca bukunya ini terkait dengan hati ya. Ini hati, ini akal ya, kemudian ini hisi ya, sesuatu yang dapat atau bersifat inrawi ya. Tiga itu sebenarnya kalau kita lihat dalam teori Abu Fath al-Bayanuni ya, yang menyebutkan bahwasanya strategi itu strategi dakwah didasarkan pada tiga komponen ini ya. Ada komponen yang memang sifatnya untuk menggugah hati, ada yang menggugah akal, kemudian ini sifatnya lebih ke inrawi ya, hisi ya, aslinya sebenarnya manhaj al-hisi ya. Dulu juga ada ya yang
apa teman kalian ya, senior kalian kalau nggak salah Ayu ya, Ayu Apriliani Melani, saya yang pengujinya juga menggunakan teori ini ya, tapi dia lebih ke Ustadz ya, Ustadz yang dikaji. Oh, siap Pak. Ya. Ini ya. Ini buku aslinya ya. Buku aslinya itu Madakhol ya, ila ilmu dakwah. Nah, ini pengantar ilmu dakwah ya. Jadi memang dia menyebutkan di situ ya bahwasanya strategi dakwah setidaknya itu ada 3 ya. Ada 3, itulah nanti yang disebut ya bahwasanya ada yang fokus ke hati, akal dan kemudian manhaj yang fokus ke hati itulah yang itu disebut sebagai atifi ya, sebagai manhaj atifi ya, ya sama al-qalb ya, ini fokusnya ke hati, kalau ini fokusnya ke akal ya. Sebenarnya di buku ini juga disebutkan ya rincian strateginya, misalnya pengertiannya ya, kemudian apa sih contoh-contoh yang khutbah ya, tazkir, at-targhib at-tarhib ya, sesuai dengan penggunaan. Kalau memang Anda misalnya tertarik fokus menggunakan strategi itu supaya lebih fokus, karena kalau terlalu banyak ya Anda juga ingin menjelaskan metode Maestro, menjelaskan ini sepertinya banyak. Betul Pak. Cukup 1, tapi nanti Anda menjelaskan bahwasannya dalam strategi itu untuk mencapai bacaan yang benar digunakanlah metode Maestro ya, tapi jangan langsung fokus ke metode Maestro. Kenapa? Karena nanti kesan komunikasinya tidak muncul ya. Kan Anda membingkai ini dalam konteks strategi komunikasi atau strategi dakwah, bukan dalam konteks strategi pembelajaran, sehingga tetap strateginya dilihat lebih apa ya, view-nya harus lebih menekankan pada view komunikasi dan dakwah ya, atau strategi dakwah, bukan view terkait dengan pembelajaran. Siapa? Kemudian untuk teknis ya memang sepertinya masih banyak ya, atau beberapa poin-poin yang seperti footnote ya, kemudian seperti berapa itu, tapi nanti seperti tahfiz ya, Anda harus fokus tahfiz ini sudah dibakukan atau tidak ya. Kalau tidak berarti semua kata tahfiz nanti Anda tulis ini ya, tulis transliterasi. Iya. Saya kira itu ya catatan untuk nuzul Pak. Ya, jadi nanti view-nya Anda fokus di strategi dakwah ya. Siap. Ya, jadi kacamata atau framework teori yang Anda lihat, bagaimana Anda melihat strategi dakwah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Tahfiz Nuzulul Quran, kemudian yang dilihat itu fokus ke apa ya, ke tahfiznya saja ya. Siapa? Nah, atau sebenarnya Anda mau lihat ya, makanya nanti judulnya boleh strategi dakwah Pondok Pesantren ya, Pondok Pesantren Nuzulul Quran dalam tahfiz Quran. Ya, dalam tahfiz Al-Quran ya. Boleh ya, sehingga jadi variabel itunya menjadi jelas. Oke, Pak. Iya. Terima kasih, Bapak. Ya, selanjutnya untuk tadi ini referensinya ada berapa? Saya Pak ada 30-an Pak. Daftar pustakanya kan Pak? Oh iya. Oke Bapak. Baik. Kemudian untuk Rizky Fauzia, nanti untuk penulisan daftar pustaka ini disesuaikan ya. Jadi Bapak saya izin ke hamam Pak. Ya. Baik untuk Rizky Fauzia. Bapak. Nanti untuk daftar pusaka tolong disesuaikan ya. Ya Pak. Ini ya. Ya, maksudnya adalah Anda lihat format bagaimana sih penulisan daftar pustaka yang benar ya. Ya Pak.
Ini ayatnya memang begini ya? Pak, waktu itu kan saya udah ngedit berkali-kali ya, Pak. Awalnya masa lebih longgar-longgar kayak gitu pasti edit. Itu Ini yang paling Anda menggunakan apa? saya pakai Word biasa waktu ngedit itu saya ubah ke PDF. Ini bacanya apa? Benar, Pak. Oh, ngacak ya, Pak ya? Wala takun bukan sih, Pak? Wal takum minkum ya. Iya. Jadi ya kemudian untuk aspek-aspek seperti ini nanti Anda tolong digunakan H titik saja ya. Iya, Pak. H titik kemudian Bapak izin bertanya dong, Pak, nanti kalau saya mau ngedit yang ayat kayak gini ini biar nggak ngacak kayak gitu gimana ya, Pak? Sebenarnya gini ya, ada dua cara yang bisa Anda gunakan. Cara yang pertama, Anda menggunakan Al-Quran Word ya, baik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama maupun selain Kementerian Agama. Jadi memang fontnya nanti langsung merefer ke Rasem Usmani ya. Itu cara yang pertama ya. Kemudian cara yang kedua, Anda boleh langsung menuliskan bahasa Arabnya dalam bentuk Rasem Imla. Rasem Imla tanpa menggunakan bantuan software Al-Quran Word, jadi tetap ditulis seperti teks Arab saja ya. Itu boleh, yang penting nanti Anda konsisten dalam penggunaannya. Nah, ini sepertinya Anda mengkopas ya, atau ya kalau mengkopas nanti bisa lihat langsung di website yang berbahasa Arab ya, supaya lebih, nanti cara pastenya pakai paste spesial atau apa ya, supaya tidak berantakan seperti ini. Kemudian untuk poin ini nanti Anda lihat ya bagaimana cara penulisan indexing ayat ya di bagian akhir. Di situ kan ada ya QS, Ali Imran, kemudian nomor 3 yang maksudnya urutan tartibul mushaf nomor 3, setelah itu nomor ayat ya. Ya, Pak. Ya, ini sudah baku ya, maksudnya adalah setiap Anda menyebutkan ayat juga menyebutkan poin tersebut. Outline-nya di halaman berapa ya? Bentar, Pak. Ini, Pak, di halaman 3. Maksudnya di lembar ketiga. Ya, coba Anda lihat, ini kok sepertinya tidak sesuai dengan rumusan masalah yang Anda buat ya. Pak. Coba Anda baca ya, rumusan masalah yang Anda buat. Rumusan masalah. Ya nanti yang begini disesuaikan ya. Tadi ada yang menggunakan HLM, di sini menggunakan H titik. Juga sepertinya kalau dilihat dari itu bentuk tulisannya ini sepertinya terlalu rapat ya. Nanti Anda cross check lagi di pedoman ya supaya lebih pas. Coba Anda lihat sendiri ya di bagian ini. Iya, Pak. Ini kan Anda menegaskan di sini ingin bertanya 2 poin ya. Ya seharusnya inilah yang Anda jabarkan. Boleh Anda jabarkan ini menjadi subbab, bahkan boleh juga menjadi bab atau menjadi sub-subbab ya. Terserah saja mau ditempatkan di area mana, tapi setidaknya ini harus terjawab ya, karena untuk memastikan bahwasanya Anda menggunakan metodologi ilmiah secara sistematis. Sistematis itulah makanya dirumuskan terlebih dahulu. Perumusan itulah nanti yang akan dicari di lapangan hasilnya seperti apa ya. Ya, Pak.
Ya, maka sepertinya memang perlu nilai-nilai dakwah bil hal itu apa saja? Nilai-nilai dakwah bil hal. Kedisiplinan, kejujuran, kerja keras, kebersihan, dan kompetensi. Kompetensi. Kompetisi. Itu ambil Anda rujukannya dari mana? Ini saya searching di Google sih Pak, saya belum ada di sini. Belum nyantumin di sini di proposal saya. Justru itu yang menjadi ini ya. Jadi coba lihat judul Anda ya. Judul Anda sebenarnya nilai-nilai dakwah bil hal dalam pengembangan ekonomi peternakan ya. Iya Pak. Studi. Ya kalau dia cuma seperti ini bisa langsung dinaikkan saja ya. Dinaikkan saja nilai-nilai dakwah bil hal ya. Maka ya kalau kita lihat dari isi atau apa yang Anda buat di subbab setelahnya, sebenarnya judulnya mungkin lebih pas implementasi ya. Implementasi nilai-nilai dakwah. Nah, karena memang harus ada nilai yang diimplementasikan, Anda harus membreakdown dulu nilai-nilai itu yang dimaksudkan nilai-nilai dakwah bil hal itu apa. Ya, setelah ketemu nilai-nilai dakwah itu misalnya X ya, misalnya X, maka nilai inilah yang Anda gunakan sebagai kerangka teori untuk melihat pengembangan ekonomi peternakan yang ada di perkampungan itu ya. Kalau konsep yang Anda inginkan itu implementasi, tapi biasanya implementasi itu lebih banyak ke pengabdian pada masyarakat ya. Tapi nggak ada masalah kalau misalnya Anda menginginkan implementasi ya karena ini sesuatu yang berbeda ya antara implementasi dakwah bil hal dan implementasi nilai-nilai dakwah bil hal. Beda ya. Iya, Pak. Kalau memang Anda ingin fokus implementasi dakwah bil hal, dakwah bil hal yang Anda maksudkan di sini seperti apa? Ini sih Pak yang tadi saya sebutin yang tentang kedisiplinan, kejujuran, kerja keras, dan kebersihan dan kompetisi. Iya, sehingga kalau nanti Anda penelitian sebenarnya bagaimana nilai-nilai tadi itu Anda jabarkan dalam pengembangan ekonomi, ekonomi peternakan. Ini kegiatannya apa di sini, pengembangan ekonomi? Ini jadi kan si ketua tokoh masyarakatnya itu Pak suka ngadain webinar sama ngadain acara-acara kayak misalkan pas lagi Idul Adha itu sekalian ngadain webinar gitu loh Pak, kayak cara-cara tata cara yang kurban yang baik dan benar gitu dalam Islam kayak gitu Pak. Ya, ini pertanyaan mendasar ya di pengembangan nama kegiatannya apa atau nama jenisnya? Nama jenis ininya Pak. Ini kan Anda menyebutkan dalam pengembangan ekonomi peternakan ya. Ini kan kalau kita lihat ini nama jenis ya. Kegiatan realnya apa? Itu Pak ngadain webinar dong sih sama kayak paling di dalam
di komunitas peternakan itu ada musyawarah gitu, Pak. Jadi sering ada acara gitu. Atau pertanyaannya begini ya, kaitannya dengan nilai-nilai Islamnya itu di mana? Pas lagi acara-acara Islam tuh si komunitas ini tuh selalu ini ikut serta, Pak. Santai. Jadi sebenarnya dia komunitas apa ya, nama jenisnya apa? Ini kan pengembangan ekonomi peternakan ya. Maksudnya kalau memang ini kan menjadi sangat luas ya ekonomi peternakan. Nah, boleh Anda misalnya menjelaskan kegiatan real ya, nilai-nilai dakwah misalnya Bilhal dalam ini ya, komunitas apa ya. Jadi nama itu perorangan, individu atau swadaya masyarakat atau apa? Ini apa namanya? Ya, Komunitas seputar Anda harus kuasa itu ya, warga karena kan sana. nanti Anda akan meneliti di situ kan. Iya, Pak. Ya, jadi dia individu atau misalnya bagian dari swadaya masyarakat, bagian dari program pemerintah, atau bagian dari apa ya, karena tadi sudah dijelaskan ada nilai-nilai Islam misalnya ya. Terus yang menginisiasi ini atas nama pribadi, lembaga, masyarakat, pemerintah, atau apa? Masyarakat, Pak. Dia wujud kegiatannya apa? Ya, pengembangan ekonomi itu kan sangat banyak ya, sehingga perlu disebutkan secara spesifik. Karena nanti supaya Anda nanti berkirim surat, kemudian mencari siapa sih yang akan saya wawancara itu menjadi jelas. Berarti komunitas peternakan ini namanya ya? Iya, Pak. Jadi ini kan karena sebagian masyarakatnya tuh peternak gitu di sana, Pak. Jadi kalau supaya tidak membingungkan, misalnya ya di sini kan Anda tidak sebutkan komunitas ya. iya, Pak. Iya. Kalau Anda menyebut misalnya ekonomi komunitas, komunitas ini nama jenis atau nama peternak. Kalau memang dia menjadi namanya, maka dikasih ini ya, dikasih tanda strip seperti ini ya, atau tanda apa? Ketikan untuk menunjukkan bahwasanya nama kegiatannya atau nama entitas yang Anda bahas itu adalah komunitas peternakan yang ada di perkampungan Cipondo ya. Kalau memang itu menjadi nama, tapi kalau dia menjadi jenis itu saya kira beda lagi ya. Iya, Pak. Saya kira ini bagus ya, cuma itu nanti perlu dijelaskan ya. Kalau kita lihat di abstrak yang Anda buat, pengembangan ekonomi komunitas peternakan ya, berarti ini seolah nama ya, nama komunitasnya kan. Iya, Pak. Ya, sehingga nanti rumusan masalahnya disesuaikan ya terkait dengan komponen-komponen dakwah bilhal ya, atau nilai-nilai dakwah bilhal. Saya kira itu yang menjadi catatan terbesar. Kemudian Anda pastikan rekonstruksi ini sepertinya nanti pengembangan ekonomi. Ya, sebenarnya urgensi Anda sebutkan pengembangan ekonomi ini apa? Ini sepertinya mengganggu ya. Kenapa, Pak? Ini kan Anda sebutkan seperti di judul juga ada pengembangan ekonomi ya. Ya, itu urgensinya apa di judul Anda sebutkan pengembangan ekonomi? Kayaknya kalau pengembangan ekonominya nggak terlalu berfungsi banget ya, Pak. Soalnya kan
ini memberi nilai keteladanan dan kedisiplinan para komunitas Ya, peternak berarti kalau begitu dalam melakukan program-program. judulnya bisa di ini ya, diperbarui misalnya implementasi nilai-nilai dakwah bilhal dalam komunitas komunitas Peternakan. ya peternakan di Peternakan. mana begitu aja ya. Itu saya kira sudah oke, tidak perlu adapun deskripsi lebih detail ya peternakan apa yang dimaksudkan ya, kemudian periodisasi waktu, kemudian konsep dakwah bilhal apa, itu nanti Anda jelaskan saja di pembatasan ya. Pembatasan atau Anda jelaskan di metodologi penelitian. Baik, cukup ya untuk Rizky Fauzia. Ya, nanti Anda cari lagi referensi ya terkait dengan dakwah bilhal. Saya kira bagus ya terkait dengan nilai-nilai dakwah bilhal. Sisa nanti format ininya Anda kuasai, karena inilah nanti yang jadi objek kajian Anda ya. Ya, Pak. Iya. Baik, yang terakhir masih ada ini Eka Nur Aminah. Ya, Eka. Iya, Bapak. Ya. Ini judul Anda maksudnya apa? Maksudnya busana muslimah sebagai media dakwah. Busana, Pak. Ya, maksudnya begini ya. Ini sebenarnya cocok untuk judul subbab atau cocok untuk jadi judul buku ya. Tapi untuk skripsi sepertinya perlu Anda sesuaikan. Ya, jadi Anda menggunakan pendekatan ilmiah atau metodologi ilmiah untuk menjelaskan busana muslimah ini ya. Ya, Anda kan ini fokus ke busana muslimah ya sebagai objek kajian Anda kan ya. Iya, Pak. Ya, terus Anda pikirkan untuk melihat busana muslimah ini kan ada beberapa teori ya. Ada beberapa teori. Nah, ini sebagai media dakwah ini sebenarnya boleh disebutkan, boleh tidak ya. Maksudnya ini variabel pendukung saja. Nah, supaya lebih jelas, untuk melihat busana muslimah ini sebagai media dakwah atau media komunikasi, ini kan banyak teori ya. Nah, salah satunya misalnya branding, semiotika, atau yang lain ya. Sehingga boleh Anda kalau misalnya tertarik terkait dengan branding ini ya, kalau terkait dengan produknya biasanya lebih banyak memang berbicara semiotika ya, tapi kalau Anda berbicara terkait dengan Nibnasnya ya, maka memang branding ya. Jadi Anda mungkin bisa menggunakan judul branding ya, branding busana muslim Nibnas di Kecamatan Muara Tembes Jambi ya. Karena itu lebih pas ya. Jadi nanti Anda fokus terkait dengan teori branding, berarti Anda menggunakan teori branding untuk melihat bagaimana sih busana muslimah yang diproduksi oleh Nibnas ini ya. Ya, kira-kira intinya kan seperti itu ya. Kalau saya tangkap dari pembahasan Anda, jadi Anda harus kuat terkait dengan teori branding. Framework Anda yang Anda gunakan adalah branding untuk melihat branding Muslim Nibnas ya, dan branding Muslim Nibnas ini khususnya terkait dengan busana muslimah ya. Jadi urutannya seperti itu ya. Jadi nanti Anda gunakan teori branding atau teori sejenis ya, sejenis yang relevan banyak ya. Nanti di sini teori sejenis yang relevan baik dari subteori. Bagaimana ya kalau ditanya misalnya bagaimana Anda menjelaskan tentang branding. Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menjadi kerangka teori. Bahwasanya ada pembuatan logo dulu, kemudian ada motif ya, atau ada ideologi yang disebarkan melalui kira-kira begitu ya dimaksudkan, sehingga menjadi branding ya, menjadi
branding sebuah produk, sehingga itulah nanti yang banyak Anda jelaskan bagaimana Muslim Nibras ini ya brand. Ini kan brand itu kan merek ya. Kalau branding itu proses pemerekan ya. Itu ada teorinya tersendiri karena menjadi kata kerja. Nanti Anda bisa buka ya, ada kakak ini ya, kakak senior Anda kalau nggak salah siapa namanya? Delia ya, kalau nggak salah Delia Angriani, dia menulis juga tentang branding ya. Nanti Anda bisa baca-baca sehingga Anda fokus melihat branding Muslim Nibras ini. Nah, untuk untuk ini ya, busana muslimah ya sebagai media dakwah. Ya, saya kira nanti kalau Anda memang yang dimaksudkan seperti itu, maka Anda boleh misalnya menggunakan judul branding ini ya, branding ya, sebenarnya banyak alternatif ya. Intinya nanti Anda bisa memperbaiki bahwasanya fokus Anda untuk menjelaskan branding busana muslimah ya, atau branding brand Muslim Nibras ya. Ya, dalam busana muslimah ya. Nanti Anda sesuaikan lagi bahasanya, tapi intinya seperti yang tadi saya sebutkan, Anda fokus menjelaskan branding, proses pembrandingan ya, atau proses pemerekan yang ada di dalam brand Muslim Nibras ini, kemudian keterkaitannya dengan busana muslimah sebagai media dakwah ya. Ya, sehingga kalau kita lihat di beberapa ini ya, di sini yang C ini sepertinya terlalu jauh ya. Boleh Anda ganti menjadi faktor penghambat dan pendukung ya. Itu lebih umum. Karena kalau Anda ada kata-kata respon ini ada teori tersendiri ya, terkait dengan respon pesan, uses and gratification, bagaimana melihat respon ya. Jadi sepertinya terlalu jauh, tidak fokus ya nantinya. Baik, Bapak. Daftar pustakanya ada berapa? Ada 25, Pak. Iya. Ya, jadi fokus Anda nanti di situ ya. Jadi ada dua ya, ada dua. Kalau misalnya Anda fokus terkait dengan busana muslimahnya, ya maksudnya substansi busana muslimahnya, maka Anda lebih pas menggunakan semiotika ya, atau yang sejenis. Tapi kalau Anda fokus menjelaskan brand dari busana muslimah itu, maka ya tentu teori yang Anda gunakan lebih fokus menjelaskan proses brandingnya ya. Iya, Bapak. Bapak mau tanya? Ya, silahkan. Nanti kalau fokus kepada brandingnya, itu
masuk tidak kepada jurusan, Pak? Kan jurusannya komunikasi penyiaran Islam. Ya, saya kira itu sudah masuk ya. Otomatis masuk. Yang pertama, yang Anda brandingkan itu kan busana muslim ya. Itu sudah otomatis masuk studi Islam ya, sudah masuk ke penyiaran Islam. Sedangkan branding itu merupakan salah satu tema dalam komunikasi ya. Berarti ini betul-betul masuk sebenarnya ya. Tanpa Anda sebutkan sebagai media dakwah sekalipun itu sudah secara substansi hakikat itu sudah masuk. Karena yang pertama yang Anda kaji adalah busana muslimah ya. Kemudian cara Anda mengkaji itu menggunakan perspektif komunikasi kan, pembrandingan ya. Baik, Bapak, terima Ya kasih. baik, kalau masih ada silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, ya ini saya perlihatkan ya judul-judul yang ini ya sebentar saya carikan. Ya kalau yang tadi untuk nuzul ini ya agak ini ya. Kalau dia sebenarnya tapi teorinya juga branding ya sebenarnya komodifikasi dakwah komunitas nih Kop Squad ya. Nanti Anda bisa baca-baca ya terkait dengan ini. Kemudian untuk yang ini ya strategi dakwah, dia juga menggunakan yang Abu Fat Al-Bayanuni ya, Ustaz Halim Ambia ya ini. Jadi dia strategi dakwah fokus ke person ya, ke individu. Siap, Bapak. Berarti harus ada ininya ya, Pak, ada orangnya gitu, subjeknya apa gimana sih? Ada Ya, pelakunya subjeknya gitu ya. boleh orang, boleh individu, boleh kelompok, ya, boleh lembaga, boleh institusi. Karena nanti kan Anda penelitian lapangan ya. Nggih, betul. Ya, kalau Anda tidak mengetahui siapa yang Anda teliti, nah itu menjadi persoalan ya. Bagaimana cara Oke. Anda mengumpulkan data, siapa yang Anda wawancarai, ya Anda mau berkirim surat kemana, itu akan menjadi repot. Nggih, siap, Bapak. Ya, nanti Anda baca-baca ya di sini. Kemudian ya saya kira itu ya. Kalau yang tadi terakhir dakwah bilhal sepertinya ada juga ya. Tapi itu lebih umum ya. Karena dia sebenarnya lebih banyak ke aktivitas dakwah ya. Aktivitas dakwah berarti tentu mencakup beragam aspek. Saya kira kita masih ada 7 menit ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Pak, Ya. Pak, saya ingin nanya, kan kalau misalkan si komunitasnya itu belum punya nama komunitas itu, saya nyebutnya gimana, Pak? Berarti dia belum menjadi komunitas kan, namanya aja belum punya. Tapi sering perkumpulan gitu, Pak. Iya, berarti perkumpulan tidak resmi kan, tidak atas nama komunitas. Oh, belum resmi. Iya, atau nanti apakah dia bagian dari kegiatan masyarakat atau Iya, masyarakat, Pak. Ya maksudnya dia peternakannya ya kalau lebih ekstrim nanti ditanya begini ya. Itu mereka peternakan ya. Iya, Pak. Ya peternakan punya sapi, punya kambing atau punya apa? Sapi sih, Pak, lebih banyak. Sapinya berapa? Jadi biasanya satu kampung itu kan beberapa orang itu ada yang punya kandang masing-masing, Pak. Suka banyak, Pak. Satu orang tuh bisa punya sampai 20, 10 gitu per orangnya. Enggak, maksudnya itu sapinya sapi pribadi atau sapi atas nama pemerintah ya? Kayaknya pribadi sih, Pak. Maksudnya pribadi gimana? Iya, jadi ternak sendiri dianya, orangnya. Ternak sendiri ya. Iya. Terus ya maksudnya begini ya, ada program pemerintah ya, program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat ya berupa bantuan sapi. Ya ada beberapa program kerja pemerintah, salah satunya misalnya memberikan bantuan sapi kepada komunitas peternak ya, atau misalnya peternak di beberapa daerah tertentu ya. Jadi pemerintah yang memberikan sapi, kemudian masyarakat tinggal membesarkan. Iya, maka itu menjadi jelas supaya untuk dilihat ini sebenarnya proses
pengembangannya dari mana? Apa memang masyarakat ya misalnya ada orang kaya yang membeli sapi kemudian minta dipianakan, atau misalnya hanya individu saja yang membeli, terus urgensinya apa kalau hanya sifatnya individu? Ya itu akan jadi persoalan. Misalnya ya beda halnya kalau misalnya masjid ya yang punya duit terus meminjamkan ya atau membelikan sapi kepada masyarakat, berarti konsepnya jalan ya. Tapi kalau hanya saya membeli sapi terus saya piana sendiri, konsep dakwah pengembangannya ya di mana ya kira-kira? Iya, Ya Pak. itu sepertinya yang perlu diklarifikasi. Ya, Pak, ya, Pak. Oke deh, Pak. Makasih, Pak. Iya, saya agak paham ya kalau terkait dengan penyuluh ya. Kalau penyuluh karena orang tua saya ya pekerjaannya sebagai penyuluh peternakan dan pertanian ya. Jadi ada beberapa program terkait dengan poin-poin itu ya. Jadi kalau misalnya terkait dengan itu memang ada anggaran dari pemerintah sehingga kita ingin mencari sumber dasar dari sapi yang Anda ternakan itu dari mana ya? Misalnya apakah dana dari masyarakat, swadaya, atau misalnya kan yang jadi persoalan misalnya para masyarakat itu kan nggak punya modal ya. Iya, itu sebenarnya kata kuncinya. Nah, yang memberikan modal sapi itu, makanya tadi saya tanya dengan detail, jangan-jangan sapi yang dikelola itu juga sebenarnya bukan milik dia secara penuh, hanya dimintakan untuk. Nah, itu menjadi penting ya, karena Anda berbicara terkait dengan pemberdayaan, maka di situ dilihat akadnya seperti apa. Iya, karena misalnya ya, tentu kalau misalnya saya misalnya kaya ya, misalnya dalam tanda kutip, tentu saya tidak memelihara sapi saya sendiri ya. Saya cuma menyewa orang atau menyimpan di tempat orang, ini sapi saya kasih sapi, nanti hasilnya dibagi dua, atau misalnya dikasih duit, atau ini pembelian sapinya diperoleh dari dana masjid, dana koperasi, atau dana mana, sehingga itu bisa memang kelihatan terkait dengan aspek pengembangan ekonomi ya. Tapi kalau hanya misalnya saya beli pribadi kemudian itu sepertinya itu tidak tergambarkan, sehingga memang perlu Anda cross check terlebih dahulu untuk objek kajian Anda ini komunitasnya komunitas seperti apa. Mereka membentuk komunitas itu Anda paham kan ya, maksudnya ada komunitas ya, maksudnya ada komunitas itu antar individu 1, 2, 3 mereka membentuk komunitas, membentuk sebuah jaringan, sehingga dengan adanya jaringan itu mereka bisa saling tolong-menolong. Ya itu sebenarnya konsep komunitas ya, sehingga komunitas yang itu bisa batal kalau Anda mengklaimnya itu sebagai individu. Maksudnya adalah campur tangan komunitas itu di mana? Ya misalnya, karena kalau dia komunitas, ya ada nama, ada itu, maka memang dia sangat potensial untuk dapat bantuan. Apakah bantuan dari masjid, apakah bantuan dari negara, apakah bantuan dari manapun, ya misalnya minimal bantuan pupuk ya, atau misalnya bantuan pakan ya, atau misalnya subsidi, karena dia ada. Karena kalau biasanya pemerintah ingin memberikan bantuan harus ada kelompok ya, biasanya kelompok tani. Ya, oh iya, mungkin itu sebutannya apa ya? Biasanya saya membantu itu ya, membuat laporan-laporan kelompok tani, karena mereka ingin dicairkan dana ya oleh pemerintah. Jadi misalnya ada kelompok tani, petani ya, terdiri dari 7 orang, ada ketuanya, nanti itu yang dilaporkan ke pemerintah sehingga pemerintah memberikan. Maka itu menjadi penting ya, apakah kelompok tani atau kelompok apa ya. Ya karena kalau Anda hanya mengklaim individu itu sulit ya sepertinya. Tapi kalau Anda mengklaim ada komunitas yang berjalan, itu menjadi menarik. Karena dilihat di situ ada sistem pengelolaan ya. Ya, maksudnya ada sistem tolong-menolong ya. Misalnya saya punya tenaga, tapi saya tidak punya sapi. Maka mungkin saya yang mengembalakan sapi, bukan sapi saya, tapi kalau misalnya sudah beranak ya mungkin sapi yang anaknya itu sudah menjadi milik saya ya. Jadi nanti prosesnya seperti itu. Kalau misalnya terkait dengan peternakan sapi ya. Ya setahu saya memang ada beberapa komunitas ya, komunitas tentu beda ya implikasinya kalau Anda menyebut komunitas atau kelompok tani, atau misalnya peternakan sapi itu ada campur tangan oleh masjid ya.
Maksudnya campur tangan masjid walaupun tidak banyak tapi masjid berperan di situ ya, misalnya sebagai misalnya sebagai donatur atau sebagai supervisi atau ya kalau bahasa bisnisnya misalnya berinvestasi walaupun tidak full masjid walaupun hanya sekian persen tapi setidaknya ada keterlibatan masjid di situ untuk mensejahterakan, itu sudah menarik ya untuk dikaji sebagai dakwah bilhal. Ya, Pak. Tapi kalau hanya tidak ini ya, Anda tidak mampu menguraikan hubungan itu, sepertinya Anda perlu melihat kembali komunitas yang Anda maksudkan di perkampungan Cipondo itu bentuk dan jenisnya apa ya. Ini identifikasi paling awal, sehingga nanti kalau Anda minta surat kan enak juga ya. Ya, Pak. Misalnya minta surat ke fakultas, kalau ditanya ditujukan kemana coba? Oh iya, Pak. Iya, Anda sulit menjawab ya. Kalau misalnya minta surat kemudian ditanya ditujukan kemana ya? Apakah ditujukan fund individu ya atau setidaknya kalau Anda individu ya, misalnya individu, setidaknya Anda memilih misalnya satu peternak ya. Peternak yang mungkin punya 100 sapi ya, tapi 100 sapi itu dia sebar ya, misalnya 50 sapi digarap ya, atau bukan digarap ya, dikembalakan oleh si petani A ya, sapi sekian ini. Jadi Anda fokus mewawancarai yang punya sapi yang banyak itu. Kalau misalnya basicnya individu ya, jadi Anda fokus mewawancarai itu bagaimana sih Anda mengembangkan sapi, Anda misalnya misalnya terkait dengan jual belinya dilakukan secara halal ya, kemudian misalnya akadnya akad Islami bukan akad riba. Nah itu yang menjadi dakwah bilhal. Kalau misalnya Anda punya banyak sapi, kemudian tentu misalnya Anda bisa membuktikan transaksinya misalnya menggunakan Islami ya, kemudian ada seperti yang tadi Anda sampaikan, ada webinar terkait dengan penyembelihan secara halal atau misalnya seperti apa. Nah itu menjadi bagian, boleh bukan komunitas tapi setidaknya adalah ya yang berbeda. Tapi kalau hanya peternak biasa cuma 2 sapi ya sepertinya kurang itu ya. Iya, Pak. Kurang relevan, kecuali misalnya memang dia peternak satu-satunya di kampung itu. Atau Anda boleh membahasakan siapa sih peternak sapi yang paling banyak sapinya di kampung Cipondo. Nah itulah yang Anda wawancarai ya. Kurang lebih begitu cara menentukan gradasi atau menentukan. Nah kalau seperti itu maka itulah nanti yang Anda ungkapkan di latar belakang ya. Iya, Pak. Sebagai pengantar untuk menjadi objek kajian Anda. Saya kira cukup ya, karena juga waktunya sudah. Terima kasih banyak, Pak. Iya, jadi Anda pikirkan, renungkan dulu ya, kira-kira nanti kalau mau wawancara siapa yang saya wawancara, ya atas nama siapa, dia atas nama pribadi, atas nama lembaga, atau atas nama siapa ya. Apalagi tadi ada pengembangan ekonomi itu lebih berat lagi ya, bukan sekedar itu ya, tapi sudah memberi impact yang mensejahterakan ya, kalau sudah ada kata-kata pengembangan ekonomi. Jadi istilahnya sudah untung ya. Sudah untung kalau komunitasnya sudah memberi keuntungan kepada individu maupun kepada masyarakat. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri naktabi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.